selamat pagi anak-anakku kelas 2. Bagaimana kabarnya hari ini? Tentunya tetap sehat, tetap dalam perlindungan Tuhan. Anak-anakku, kita masuk dalam pelajaran 11, disiplin di lingkungan kita. Nah, sebelum kita masuk dalam pembelajaran, kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa bersama-sama. Berdoa mulai. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan sudah memberkati kami, Tuhan sudah melindungi kami sepanjang malam dan pagi ini Tuhan bangunkan dengan sukacita dan sehat. Kami semua mau belajar Tuhan, berkati kami Tuhan sehingga kami bisa memahami apa yang kami pelajari dan nantinya kalau ada tugas kami bisa mengerjakan dengan baik. Berkati kami Tuhan menjadi anak-anak yang hebat, anak-anak yang takut akan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu yang penuh kuasa kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Iya. Anak-anakku, kita masuk dalam pelajaran 11. Nah, kita sudah berdoa, kita akan memuji atau kita akan bernyanyi burung-burung di pohon. Ya, kita nanti akan memuji nama Tuhan. Pujian ini secara bersama-sama. Kita menyanyi burung-burung di pohon, puji Tuhan. Iya anak-anakku, disiplin di lingkungan kita, Kejadian 2 ayat 15. Nah, sebelum itu kita akan membaca bersama-sama pengantar di dalam buku ya. Ada banyak pohon dan tanaman bunga di lingkungan dekat rumahku. Pulang sekolah, kami suka bermain di halaman dan di lapangan dekat rumahku. Bermain bola, naik sepeda, dan bermain di lapangan adalah menyenangkan. Alangkah indahnya lingkungan tempat kami bermain. Tempatnya bersih, rapi. Bermain menjadi menyenangkan. Di pohon dekat rumahku ada burung gereja yang kadang-kadang turun ke bawah, dan aku sering memberinya beras untuk dimakan. Tuhan Allah telah menciptakan seluruh bumi dengan baik dan indah. Oleh karena itu, aku akan menjaga lingkungan dengan baik dan menyenangkan. Benar anak-anakku? Jadi, kalau kita pengen kenyamanan di dalam diri kita, dalam hidup kita, maka kita juga mempunyai tugas, mempunyai kewajiban untuk menjaganya. Baik menjaga lingkungan tetap bersih, maupun turut juga menjaga atau memelihara apa yang ada di sekitar kita. Pohon-pohonnya kita rawat, kita siram. Kemudian kalau ada hewan, ya kita berusaha untuk memberi makan ya. Biar apa? Lingkungan kita tetap membuat kita nyaman ketika kita melakukan banyak aktivitas atau banyak kegiatan. Anak-anakku,
Di B itu lingkunganku. Bagaimana dengan lingkungan dekat rumahmu? Berilah tanda checklist jika ada dan tanda silang jika tidak ada pada kolom di bawah ini. Nah, coba sekarang perhatikan lingkungan kalian, dekat rumah kalian. Apakah dekat rumah kalian ada pohon? Ada, Bu. Iya, berarti kalau ada pohon, kita kasih checklist. Ada bunga enggak? Ada, Bu. Kita checklist. Punya halaman? Punya, Bu. Walaupun kecil, kami punya halaman. Nah, kita checklist. Biasanya kalau yang di housing pasti punya halaman. Kalau di bedeng kadangkala tidak ada halamannya. Jadi ini bisa kalian silang, juga bisa kalian checklist. Yang tinggalnya di housing berarti di silang, yang tinggalnya di bedeng tidak ada halamannya berarti di checklist. Kemudian, apakah kalian mempunyai tempat sampah yang tertutup? Tempat sampah yang tertutup punya enggak? Enggak punya, Bu. Nah, berarti disilang. Dekat rumah kalian ada suara burung? Kalau ada suara burung, paling tidak di situ juga ada burungnya, ya. Jadi biasanya kalau di sekitar rumah kita itu banyak pepohonan, ada bunga, ada pohon yang besar, itu pasti ada burung. Kemudian punya selokan enggak, Nak? Oh, punya, Bu. Berarti di checklist. Tempat duduk punya enggak? Punya, Bu, tempat duduk. Kalau enggak ada tempat duduk, kalau lesehan ya berarti enggak ada tempat duduknya, berarti disilang. Kemudian punya tempat bermain? Punya, Bu. Berarti di checklist, ya, Nak, ya. Begitu selanjutnya. Nah, kemudian yang C, lingkunganku bersih dan indah. Lingkungan seperti apa yang kamu inginkan? Aku suka lingkungan tempat tinggalku. Nah, biasanya kita itu suka lingkungan yang seperti apa? Gambar tersenyum jika memang ada, kondisinya sudah. Kalau belum berarti gambar sedih. Nah, semua orang membuang sampah pada tempatnya. Iya, Bu, di sekitar rumahku semuanya membuang sampah pada tempatnya. Berarti kasih tanda senyum di situ, ya. Nah, di sini dikasih tanda senyum, gambar senyum. Ya. Gambarnya aku ini jelek. Ini gambar senyum. Ya. Berusaha lagi. Senyum. Tanda senyum. Iya, senyum. Kemudian memisahkan sampah plastik dengan sampah campur dapur. Nah, udah dipisahkan belum? Belum, Bu. Berarti tandanya sedih, ya. Sini sedih. Ini sedih. Tempat sampah tertutup belum? Nah, sampai nanti nomor 8, kalau memang belum dilakukan berarti tandanya sedih, kalau sudah dilakukan berarti tandanya senyum, ya, Nak, ya. Ya, kita lanjutkan lagi. Ayo. Lisa, apa itu lisai? Lihat sampah, ambil yuk. Seperti ini, ada lagunya seperti ini. Lihat sampah, ambil yuk. Aku dapat melakukan Lisa. Bisa ketika melihat sampah diambil, kemudian yang kedua meletakkan sampah pada tempatnya, diambil kemudian ditaruh di tempat sampah yang memang sudah ada, kemudian membersihkan halaman, ya. Jadi hal ini bisa kalian lakukan, ya. Kemudian warnailah gambar di bawah ini, ya. Ini untuk pemahaman saja, tidak usah dikerjakan. Yang pasti kalian bisa melakukan hal ini, ya, Nak, ya. Kemudian selanjutnya membaca Alkitab dan mendengarkan cerita. Di Kejadian 2 ayat 15 kita membaca, Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya di dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu kepada mereka selama ada langit di atas bumi. Nah, jadi manusia pertama siapa? Hayo. Betul, Adam dan
Hawa. Nah, Adam dan Hawa ini ditempatkan Tuhan di mana? Di Taman Eden. Taman Eden itu adalah taman yang sangat indah. Nah, kita bisa melihat dari ilustrasi gambar ini bagaimana taman ini kelihatan begitu asri ya. Semuanya hidup berdampingan dengan damai, dengan rukun. Ada sumber air, tanaman, binatang, bunga, dan lain-lainnya, semuanya hidup dengan baik. Nah, ketika Adam dan Hawa itu ditempatkan di Taman Eden, ternyata Allah itu memberikan tugas. Ya, apa itu? Nah, kita bisa lihat dari Kejadian 2 ayat 15 ini. Mengusahakan dan memelihara Taman Eden. Nah, mengusahakan dan memelihara Taman Eden artinya mengusahakan bisa memakan atau mengambil apa yang ada di Taman Eden. Tetapi selain kita boleh mengambilnya, harus apa? Memeliharanya. Memelihara taman itu supaya tetap baik adanya. Nah, betapa kita tidak bersyukur. Yuk, siapa yang bisa lagunya ini? Betapa kita tidak bersyukur, bertanah air kaya dan subur, lautnya luas, gunungnya megah, menghijau padang, bukit dan lembah. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Alangkah indah pagi mereka, bermandi cahaya surya nan cerah. Di tingkah kicau burung tak henti, bunga pun bangkit harum berseri. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Bumi yang hijau, langitnya terang, berpadu dalam warna cemerlang. Indah jelita, damai dan teduh, persada kita jaya dan teguh. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Ya, itu anak-anakku lagunya kita sudah menyanyikan bersama-sama. Kemudian yang E, lingkunganku hijau. Lingkunganku hijau dan ada banyak pepohonan, ada buah mangga, rambutan, jambu, dan ada juga berbagai jenis tumbuhan lainnya. Nah, biasanya ibu-ibu kalian suka dengan bunga. Nah, selain buah-buahan, pastinya di dekat dengan rumah kalian, di lingkungan kalian banyak bunga-bunga. Nah, pertanyaannya, pertanyaan Bu Inti, apakah kalian turut menanam pohon bersama orang tua kalian? Ikut bantu enggak? Nah, sebagai anak Tuhan, apa saja yang pernah kamu lakukan untuk turut memelihara agar lingkungan hijau? Nah, ini nanti dikerjakan ya, Nak ya. Dikerjakan. Ya. Ini dikerjakan. Ya. Kemudian kita lanjut di halaman berikutnya. Tuliskan kata sudah dan belum pada kolom yang tersedia. Nah, ini lanjutnya yang dari depan tadi ya. Nah, ini
Kemudian bisa di sini. Jadi kalian tinggal nyeklis saja. Bukan nyeklis, memberikan kata sudah belum. Misalnya menanam pohon sudah belum Bu. Menanam bunga sudah belum Bu. Nah, kalau belum. Kalau sudah Bu berarti sudah disirami sudah Bu. Sudah dipupuk sudah Bu. Nah, mengumpulkan daun untuk dibuat pupuk organik sudah belum Bu. Nah, ditulis di situ ya nak. Jadi tugas kalian hari ini cuma mengerjakan yang ini saja. Ini ya, ini kemudian sampai di halaman berikutnya ini ya, itu aja. Kerjakan, nanti dikirim Japri ke Bu Inti ya nak ya. Kemudian kalau ada kalian yang belum paham, masih bingung, silahkan bertanya ke Bu Inti, boleh Japri ataupun boleh pakai WA pribadi ataupun WA grup ya nak ya. Oke anak-anakku, materi kita di pelajaran 11 cukup sekian ya. Silahkan bertanya seperti yang tadi Bu Inti bilang. Nah, saat ini kita akan tutup belajar kita dengan berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan sudah menciptakan lingkungan yang indah bagi kami. Ajarilah kami Tuhan untuk turut menjaga dan memelihara lingkungan di mana kami berada. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Selamat siang. Selamat belajar. Tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati.